Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau baik ya. Masih semangat? Siang-siang waktunya tidur siang kita belajar masih semangat? Semangat Mas Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, silahkan Ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Armaisan yang sudah memimpin doa. Pada kesempatan kali ini, Ibu mau kita belajar tentang ragam hias. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggambar ragam hias. Oh ya, nanti seperti biasa pembelajaran Ibu sebelum-sebelumnya, absensi akan dilakukan pada saat sesi akhir pembelajaran ya. Jadi tetap stay. Nanti yang mengikuti pembelajaran Ibu full baru absen di akhir ya. Oke. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran ragam hias kali ini. Yang pertama adalah memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Kompetensi dasar yang kedua adalah menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau kita main tebak-tebakan dulu nih. Jadi Ibu ada 2 tebakan buat kalian ya. Coba ada yang tahu kira-kira ini apa? Kita lihat jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah benar kata Fakih, gajah. Tapi kok telinganya kupu-kupu ya? Aneh ya? Ini berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari nanti. Lanjut yang kedua. Badan apakah ini? Sudah muncul di kalian? Sudah, Bu. Kalian ada kan ibu kalian di rumah kain songket? Kalian punya nggak? Punya. Punya. Kain ini sering digunakan buat apa nih? Buat acara apa? Acara nikahan. Acara nikahan. Jadi orang Palembang wajib ya kalau nikahan pakai kain ini ya. Iya kan? Coba kalian lihat kira-kira apa sih yang kalian lihat dari kain songket itu? Coba lihat. Warnanya macam-macam. Terus motifnya persegi. Apa? Motifnya persegi. Oh, persegi. Oh iya, ini ya ada persegi-perseginya ya. Next, Ibu pengen kalian lihat. Jadi kalian ngelihat kain songket itu warnanya macam-macam, motifnya zigzag, ada persegi. Coba kalau kalian lihat apa ini? Benda apa nih? Tepak sirih. Benar, tepak sirih. Coba kalian lihat dari tepak sirih yang Ibu lihat di layar. Apa kira-kira yang berbeda antara tepak sirih satu dengan tepak sirih yang lainnya? Apa? Bunga. Motifnya bunga. Terus ada bunga, terus ada apa lagi tuh? Ada daun. Iya benar, ada motif bunga dan ada motif daun. Coba dilihat dari tepak sirih satu, terus tadi kain songket. Kata kalian ada lurus, ada zigzag, ada kotak-kotak. Kalau yang di tepak sirih tadi ada motif bunga, ada motif daun. Motif-motif yang ada pada benda itu namanya apa, Nak? Namanya? Ornamen. Ornamen ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas. Ornamen disebut dengan ragam hias. Oke, ada yang tahu kira-kira pengertian ragam hias atau ornamen yang sedang kita bahas? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangannya. Ragam hias adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola mengisi seluruh area kosong pada suatu karya.
Benar sekali kata Fakih. Jadi ragam hias adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang-ulang. Kalian lihat tadi kain songket ya. Jadi motifnya berulang-ulang kan? Terus memiliki pola-pola tertentu dan mengisi seluruh area kosong pada suatu area. Ini namanya ragam hias atau ornamen. Lanjut yuk. Jadi ragam hias itu punya motif. Coba kalian lihat, kita flashback ke gambar tadi. Tadi kita lihat gambar tepak sirih, kita lihat gambar songket. Dari kedua gambar tersebut, kira-kira motif pertama yang ada pada ragam hias itu apa, Nak? Motif? Tadi ada yang bilang bunga, ada yang bilang daun. Motif apa itu, Nak? Motif flora. Iya benar sekali. Jadi motif ragam hias yang pertama itu adalah flora. Jadi coba ada berapa motif ragam hias? Ada 4. Yang pertama Flora, dua, geometri, ketiga, fauna, keempat. figuratif. Dari gambar-gambar ini, gambar kain songket, gambar tepak sirih, kita bisa tarik fungsi dari si ragam hias ini tadi. Jadi, fungsi pertama dari ragam hias adalah mengisi kekosongan suatu bidang. Coba kalian perhatikan tepak sirih berikut ini. Coba kalian lihat. Kalau tepak sirih ini nggak ada ornamennya, maka nggak akan indah, kelihatan polos biasa saja, ya kan? Kayak jilbab ibu gini kan, kalau polos dia kelihatan biasa saja. Tapi ketika sudah ditambahi dengan ornamen, akan menambah keindahan. Ini fungsi dari ragam hias kedua. Terus fungsi ragam hias ketiga adalah sebagai fungsi simbolik. Sekarang kalian coba buka LKPD kalian, Ibu bantu buka dari sini juga LKPD-nya yang sudah Ibu bagi di Google Classroom sama grup WA kita. Oke, Nur Rosa sebagai ini ada dua peran, cewek sama cowok. Rosa memerankan yang cewek, oke, Fakih yang cowok. Oke, lanjut ya. Ibu geser, siap membaca cerita dari Ibu, sambil membaca cerita komik dari Ibu, sambil disimak. Jadi, komik ini berisi tentang pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Simak ya yang lainnya ya. Ayo, mulai. Halo, Sally. Halo juga nih, motif yang terdapat pada ragam hias Nusantara biasanya berupa flora, fauna, geometris, atau figuratif yang telah distilasi atau digayakan. Stop. Di sini Ibu mau menjeda dulu. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan kalau motifnya ada 4, flora, fauna, ada geometris dan figuratif yang mendapat penggayaan atau stilasi. Apa, Nak? Stilasi. Oke, lanjut. Jadi teknik stilasi kata Ibu tadi atau teknik atau menggayakan tadi. Jadi teknik stilasi itu cara menggambar suatu objek dengan merubah atau menyederhanakan bentuk yang ada tanpa meninggalkan bentuk aslinya, atau lebih mudah itu digayakan. Berikut ini ya. Coba kalian lihat, ini ada gambar daun. Gambar daun yang sudah dipetik. Dari gambar daun ini ternyata bisa kita rubah jadi bentuk ragam hias. Jadi ada yang paling atas, coba kalian lihat, separuh bentuk daun yang kosong lalu dikasih garis lurus. Lalu yang bagian baris kedua, setengah daun yang kosong, lalu dikasih motif spiral, motif zigzag, motif lengkung, kumpulan dari ragam hias yang telah dibuat oleh teman kalian. Jadi dia membuat ragam hias, bermacam-macam ragam hias, dikumpulkan dalam satu buku. Rencana Ibu untuk tugas selanjutnya, Ibu pengen kalian bikin ragam hias, nanti kita albumkan di buku seperti ini. Next, lanjut. Ini ada video kedua. Video kedua ini adalah cara pembuatan ragam hias. Kalian perhatikan. Ibu minta kalian
minggu kemarin kan Ibu sudah bagi kelompok nih sama kalian, iya nggak? Iya. Iya, Bu. Nah, ini Iya, Bu. ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan buat kalian. Jadi Ibu minta kalian berdiskusi. Diskusi sesuai dengan kelompok yang sudah yang sudah Ibu bentuk minggu lalu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, apa sih pertanyaannya? Yang pertama, flora yang bisa dijadikan sebagai gagasan dalam berkarya ragam hias di lingkungan sekitar kita tuh apa saja sih, Nak? Kira-kira. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dalam menggambar ragam hias setelah kalian membaca komik tadi dan setelah kalian menyaksikan video yang tadi Ibu putarkan. Yang ketiga, masing-masing kelompok atau dari kalian individu, silahkan kalian coba sketch gambar ragam hias. Untuk kelompok 1, gimana? Kelompok 1? Oke, nah misalnya ada yang sudah selesai menjawab pertanyaannya, bisa tunjuk tangan salah satu kelompok untuk presentasi. Oke, Tri Andini, silahkan dikenalkan dulu siapa anggota kelompoknya. Kelompok 1, presentasi. Faki, Rosa, Tri Andini, dan Miki. Bahwa tahapan yang dilaksanakan dalam menggambar ragam hias menurut kami adalah 1. Perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. 2. Persiapkan alat dan media gambar. 3. Tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Dan keempat, salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Dan kelima, bentuk yang sama bisa dijiplak pada bidang yang lain. Saya, Bu. Oke, silahkan Tri Andini. Mungkin yang lain juga kira-kira sudah menyelesaikan gambar. Ini gambar apa, Tri Andini? Motif apa? Rosa Pratiwi. Silahkan, Rosa. Ini oke. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita belajar tentang ragam hias. Coba ada satu siswa yang menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Ya, baik, izin menjawab dari pertanyaan Bu Yuyun. Terima kasih. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tentang ragam hias, kita jadi tahu bahwa ragam hias merupakan berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu. Ragam hias mempunyai 4 motif, yaitu flora, fauna, geometris, dan figuratif. Dengan fungsinya sebagai fungsi ruang kosong, menambah nilai keindahan, dan fungsi sebagai simbolik. Iya, benar sekali. Jadi kita sudah, ya terima kasih ya Rosa. Jadi kita sudah belajar tentang ragam hias. Apa itu ragam hias? Ragam hias bisa disebut juga dengan ornamen. Jadi si ragam hias atau ornamen ini punya banyak sekali motif. Tadi kata Rosa kan ada motif geometris, terus figuratif, flora, terus fauna, juga ada beberapa fungsi dari seragam hias tadi, selain yang pertama mengisi ruang yang kosong, yang kedua menambah nilai keindahan, yang ketiga sebagai nilai simbolik. Sedangkan pengertian dari ragam hias itu sendiri merupakan berbagai gambar bentuk hias yang biasanya dibuat secara berulang dan punya motif tertentu. Itu pengertian dari ragam hias. Ada yang mau ditanyakan kira-kira dari kesimpulan yang sudah dibuat Rosa tadi? Ada yang kurang paham mungkin? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, untuk tugas minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian menyiapkan peralatan gambar kalian
kita akan mencoba menggambar ragam hias pada buku gambar yang kalian punya. Jadi untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya anak-anak, kita absensi dulu. Ibu kirim absensinya. Iya, Bu. Silakan kalian absen sebelum meninggalkan ruang.